Mengejutkan respon Ria Ricis ketika dirinya dihujat netizen pasca melakukan operasi hidung. Respon itu diungkapkan Ria Ricis kemarin di sela-sela dirinya merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Namun tak diduga Ricis mengungkap alasan yang selama ini ia rahasiakan di balik operasi yang kini membuat hidungnya terlihat lebih mancung itu. Lantas, benarkah ada masalah kesehatan yang sangat genting yang dialami Ricis selama ini terkait dengan hidungnya? Atau semua yang dilakukan Ricis hingga membuat perubahan penampilan hidungnya menjadi lebih mancung lebih karena alasan kecantikan? Seperti apa pula pengakuan Ricis terkait jodoh dan tipe pria idamannya yang ia ungkapkan secara blak-blakan kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Penampilan Ria Ricis yang mendadak beda masih menjadi sorotan publik usai menjalani operasi hidung. Di sela-sela merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Kurban kemarin, Ria Ricis pun menjelaskan terkait keputusannya untuk melakukan operasi hidung. Rupanya sudah ia pertimbangkan sejak beberapa tahun lalu, namun keinginan tersebut baru terrealisasikan di tahun ini. Dan terkait komentar netizen di sosial media, Ricis pun menilainya tidak masalah. Ia bersedia menerima semua kritik bahkan hujatan dari netizen karena ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan pasti ada saja orang yang tidak menyukainya. Namun di balik hujatan tersebut ada bonus yang ia peroleh. Ricis mengaku bahwa sejak melakukan operasi hidung, kini ia mendulang banyak rezeki pekerjaan. Sebenarnya kalau hidung itu aku udah mikir itu dari 2021, 2022. Kalau teman-teman pernah ingat, aku pernah bikin konten di TikTok, aku nggak ingat jelas tahun berapa. Jadi emang udah dipikirin bertahun-tahun yang lalu baru terrealisasikannya kontroversi. Oh nggak apa-apa, sebenarnya apapun yang kita lawan pasti ada yang senang, ada yang enggak. Cuman kalau masalah kontroversi hidung itu tergantung pemikiran dan pendapat orang masing-masing. Tentu aku sangat menerima apapun ucapan kalian, apapun penilaian, apapun hujatan, tentu aku terima sekali. Karena memang aku mengambil resiko dan aku harus terima juga apa resiko. Lebih pede sebenarnya sama aja sih, karena memang aku dari, kalau teman-teman pernah ikutin, aku pernah cerita di salah satu buku novel aku pernah bilang bahwa aku dari TK udah dibiasain sama orang tua untuk ikut lomba sana sini, membangun kepercayaan diri, udah pernah kerja di waiter, sudah pernah kerja jadi apapun itu. Jadi emang kalau percaya diri, insya Allah sudah terbentuk sejak lama. Cuman kalau setelah renovasi jadi makin pede kayaknya sama aja sih. Cuma alhamdulillah pekerjaan alhamdulillah jadi banyak. Ria Ricis lalu menjelaskan alasan dirinya memutuskan melakukan operasi hidung. Rupanya operasi yang dijalani Ricis bukan semata alasan kecantikan tapi lebih karena alasan kesehatan, yaitu karena ia memiliki posisi tulang hidung yang bengkok. Diungkapkan Ricis, kondisi demikian menyebabkan dirinya selama ini mengalami susah bernafas. Namun setelah menjalani operasi tersebut, ia kini bisa bernafas dengan lega. Alasan operasi hidung, jadi kalau misalnya teman-teman pernah tahu ada tulang hidung yang bengkok, bukan bengkok ke atas ya, tapi bengkok ke sebelah kiri atau kanan. Nah waktu itu aku pernah ngasih foto aku di foto bagian dalam hidung itu menunjukkan bahwa emang tulang hidung itu bengkok. Itu yang mengakibatkan susah bernafas. Dan aku yakin bukan hanya aku yang pernah atau punya permasalahan tulang hidung bengkok yang miring. Nah itu kemarin dikikis, habis dikikis diisi pakai iga, kemudian ditinggiin sedikit, dan alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah bisa bernafas. Ria Ricis kemudian menceritakan kondisinya di masa lalu di mana harus minum obat sinus yang cukup keras selama 5 tahun berturut-turut. Saking kerasnya obat tersebut bagi kondisi kesehatan yang biasa, hanya boleh diminum sekali dalam 5 hari. Dan kini tak ditemukan lagi di apotek-apotek. Saking kerasnya obat tersebut, Ria Ricis merasakan juga efek samping seperti kepala pusing dan sebagainya. Namun sejak Ricis melakukan operasi pada bagian hidungnya, ia tidak lagi perlu menggunakan obat sinus tersebut. Dan bonus dari operasi tersebut adalah kini hidungnya menjadi lebih mancung. Aku pernah pakai obat nafas, obat sinus yang keras banget. Bahkan kalau teman-teman cari di apotek udah nggak dijual karena saking kerasnya. Aku pakai itu sudah 5 tahun tanpa henti, yang dimana harusnya cuma boleh dipakai 5 hari sehari sekali.
tapi aku pakai 5 tahun tanpa henti. Jadi itu ada efek kayak kepala pusing atau mungkin ada efek kelayangan kalau misalnya udah keseringan, kalau udah over apa ya, berlebihan aktivitas tuh ada efek sampingnya dengan obat itu. Nah alhamdulillah setelah aku rinoplasti, sesuai kepercayaan masing-masing aja. Sampai hari ini aku nggak pernah lagi pakai Iliadin. Jadi kalau teman-teman, bahkan ibu aku tanya kemarin, kok kamu nggak pernah pakai obat hidung lagi? Dan nyatanya emang aku udah nggak pernah pakai obat hidung lagi. Dan kelebihannya hidung aku jadi mancung. Ria Ricis juga mengungkap perubahan kondisi tubuhnya yang baginya kini sangat menyenangkan. Perubahan berat badannya dari 43 kg hingga saat ini berubah menjadi 55 kg merupakan impian Ricis. Perubahan itu terjadi di luar perkiraan Ricis yang selama ini melakukan banyak aktivitas olahraga dari nge-gym, kardio, pedal, dan masih banyak lagi. Namun berat badannya bukannya berkurang tapi malah bertambah. Lantas, benarkah Ria Ricis justru berbeda dari kebanyakan perempuan yang ingin berat badannya justru lebih minim? Iya tentu, karena dulu waktu 2 tahun lalu aku 43, sekarang 55, jadi mungkin lebih berlemak, lebih gemoy sedikit. Dan aku happy dengan perubahan badan aku, jadi walaupun aku tetap ada olahraga juga, ada nge-gym juga, ada kardio juga, ada padel juga, ada apa lagi? Banyak sih aku olahraga, tapi dengan berat badan yang 55 kg sekarang, aku sekarang happy. Maaf? Iya, pengen gendut. Di sisi lain, pada momen Idul Adha kemarin Ria Ricis juga mengungkap terkait jodohnya kini. Lantas, seperti apa kriteria pria idaman Ria Ricis yang diucapkannya secara belak-belakan kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di momen Idul Adha kemarin, Ria Ricis juga menjawab soal jodoh. Menurutnya, masa lalunya biarlah menjadi kenangan yang indah dan jadi pelajaran yang berharga bagi hidupnya di masa depan. Namun, untuk saat ini fokus Ria Ricis adalah mengisi rumah barunya dan juga mengasuh putrinya Moana. Tumbuh kembang Moana menjadi prioritas bagi Ricis di atas masalah jodoh. Ia bahkan menyebutkan bahwa saat ini jodoh bukanlah menjadi fokusnya yang utama. Namun terkait jodoh, ia menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Setelah apa yang sudah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya, cukup kita jadikan pelajaran, cukup kita jadikan kenangan yang indah, asik. Nanti ke depannya ya selain kita berusaha menjadi yang terbaik, bermanfaat bagi orang lain, karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain ya. Dan tentunya kita menomorsatukan isi rumah dulu ya, keluarga, karena kan isi rumah adalah jantung kita. Jadi aku menomorsatukan Moana dulu, bagaimana dia tumbuh kembang yang baik, bagaimana dia mendapatkan pendidikan yang cukup, bagaimana dia mendapatkan asupan 4 sehat 5 sempurna. Jadi tentu itu yang menjadi nomor 1 utamanya. Sisanya masalah jodoh dan lain-lain itu kayaknya kalau untuk sampai hari ini belum terlalu menjadi fokus utama. Cuma nggak tahu kalau Allah ke depan ngasih jodoh gimana. Cuma kalau sampai hari ini kayak gitu. Pada momen kemarin, Ria Ricis juga secara belak-belakan menyebutkan kriteria pria idamannya. Kriteria khususnya adalah calon suami Ria Ricis haruslah yang seiman. Selebihnya biasa seperti yang didambakan semua perempuan, yaitu pria baik-baik, penyayang keluarga, menerima kehadiran anak hasil perkawinan Ria Ricis dan Teuku Ryan sebelumnya, juga menerima kekurangan Ria Ricis. Terkait beberapa pria yang selama ini mampir dan tampil di podcastnya, Ricis mengaku mereka semua hadir murni karena kepentingan kolaborasi konten belaka, tidak ada motif untuk dijadikan sebagai kekasih. Kriteria khusus tentu seiman yang baik, sayang keluarga, menerima anak aku tentunya, dan menerima kondisi aku yang banyak banget kekurangan ini. Jadi ya sisanya belum kepikiran banyak sih, karena emang bukan fokusnya tuh nggak ke situ. Dan kalau teman-teman lihat kadang di YouTube aku collab sama A, B, C segala macam, itu emang pure teman konten, teman collab.
Dan memang karena kita menghabiskan waktu banyak di sosial media, kita banyak kerja sama di sosial media, banyak ketemu orang-orang gonta-ganti di sosial media, kita yang mampir karena pekerjaan. Di sisi lain, Ria Ricis juga mengaku kagum dengan Aisar Khaled yang sebelumnya terlihat dekat dengan dirinya. Lantas, seperti apa sebenarnya sosok Aisar Khaled di mata Ria Ricis pada momen Lebaran lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Momen kedekatan Ria Ricis dengan Aisar Khalid sebelumnya sempat terekam kamera Intens Investigasi ketika keduanya terlihat menghadiri acara akikahan anak ketiga Rizky Bilar dan Lesti Kejora beberapa bulan lalu. Meski Ricis sempat bergurau bahwa mereka tidak datang hanya berdua melainkan beramai-ramai, namun aura adanya kedekatan di antara keduanya seolah tak bisa disembunyikan lagi. Dan yang paling mengejutkan adalah pengakuan jujur dari bibir Aisar Khalid yang secara terus terang mengatakan bahwa Ricis baru saja menemaninya mengantarkan sang ibunda tercinta kembali ke Malaysia. Pernyataan itu seakan suatu isyarat untuk mengungkap bahwa kedekatan yang mereka rajut kini diduga bukan lagi sekedar pertemanan biasa-biasa saja, melainkan ada sesuatu yang spesial. Karena itu, tak heran kalau Ricis merasa terkesan dengan sifat dan sikap baik yang ditunjukkan Aisar kepada dirinya dan keluarganya sejak pertama kali bertemu. Itulah yang menjadi alasan bagi Ricis mengapa ia hingga kini sangat menghargai dan menyambut Aisar dengan ramah alias welcome. Dan ketika banyak netizen yang menjodoh-jodohkan ia dengan Aisar Khalid, Ricis pun mengaminkan saja dan meminta doa terbaiknya saja dari netizen. Kita berempat, cuma ini stop berdua doang, duanya ketinggalan. Berempat kita ngomong dong, bagi tugas. Jangan Bude mulu yang ngomong. Saya yang ini om. Bukan, saya seorang pemalu. Oh gitu. Bukan, tadi saya baru hantar ibu saya pulang ke Malaysia. Ya. Tadi Ria Ricis tadi dia teman saya hantar ibu saya pulang ke Malaysia. Oh. Jadi gantian. alang-alang tadi dia ajak saya untuk pergi ke sini. Temenin. Aisar orang yang baik ya, Masya Allah Tabarakallah. Zaman sekarang kan kita sangat susah mendapatkan orang yang baik dan orang yang saling menghargai. Jadi apabila ada yang datang dengan niat yang baik, dengan sikap dan sifat yang baik, itu sangat kita hargai banget. Dan teman-teman kalau misalnya kalian lihat aku dari dulu juga, aku sangat menghargai orang-orang yang datang di hidup aku. Maupun itu laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya sama rata. Yang penting dia baik, aku bisa lebih baik daripada itu. Jadi Aisar, tetaplah menjadi sahabatku yang baik sampai kapanpun itu, sampai kita menutup usia, dan semoga Allah terus menjaga persahabatan ini. Betul, karena kan memang kebetulan mamahnya lagi di Indonesia dan kita emang sangat menjamu tamu dengan sangat baik. Dan harapan kita memang semoga betah di Indonesia, karena kan ini juga bukan tanahnya beliau kan, ini tanahnya kita. Dia kan orang dari luar, jadi ya sebagai tuan rumah yang baik kita harus menjamu tamu dengan sangat baik. Itu hal yang normal. Bahkan menurut aku semua orang pasti melakukan hal yang sama kok kalau bertemu dengan orang yang baik begitu. Semua orang harus happy ketemu sama kita, karena memang kalau kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tentu Allah juga akan memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita tabur, itulah kita tuai. Bukan begitu? Ya nggak sih? Bener nggak sih? Ya begitu. Jadi memang aku pengennya ya buat semua orang di sekitar aku bahagia, karena kan juga pahala ya. Maaf, kita kan bestie. Teman baik. Ya kalau doa baik diaminkan, tapi berteman takutnya nggak sesuai ekspektasi. Dia terlalu muda buat saya sebagai bude. Saya kan budenya. Tapi apalagi ini kan udah deket juga ke mamanya Aisar, gimana? Kak, tanyanya pengen dong kak, saya masuk mobil duluan ya. Ricis tak malu-malu mengungkap secara terus terang terkait rasa kagumnya akan sosok Aisar Khalid. Ricis bahkan mengakui bahwa sejak pertama kali mengenal Aisar, rasa kagum itu sudah mulai menyeruak dari kalbunya.
Karena di matanya sosok Aisar Khalid telah banyak memberikan manfaat yang baik bagi sesama. Bagi Ricis, Aisar telah banyak membantu orang-orang di Indonesia, padahal ini bukan tanah airnya. Dan karena hal itu pula Ria Ricis sangat berterima kasih kepada Aisar Khalid dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pria asal negeri jiran Malaysia ini. Sosok Aisar Khalid di mata Ricis memang bukan pria yang biasa saja. Baginya Aisar Khalid merupakan sosok pria yang sangat care alias memiliki kepedulian yang tinggi kepada dirinya. Setidaknya hal itu yang dirasakan Ricis sejauh ini. Pasalnya, pada Hari Raya Idul Fitri baru-baru ini, Aisar Khalidlah orang pertama yang mengucapkan selamat Idul Fitri kepada dirinya. Padahal, kisah Ricis lagi, saat itu Aisar Khalid tengah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Yang membuat hati Ricis kian tersentuh oleh Aisar adalah karena pemuda asal negeri jiran itu pun mengaku telah mendoakan secara khusus untuk Ricis di depan Ka'bah. Baik untuk langgengnya persahabatan mereka, untuk keseahatan Ricis dan keluarga, dan juga banyak hal yang tak terungkapkan lainnya. Padahal Ricis tidak meminta Aisar untuk melakukan semua itu. Lantas, mungkin itu sebuah isyarat dari Aisar bahwa di matanya Ricis adalah sosok perempuan yang spesial. Betul, aku juga kagum banget sama beliau. Aku kagum banget sama Aisar. Sejak pertama kali kenal, aku selalu kagum sama dia karena beliau banyak memberikan manfaat yang baik. Beliau banyak sekali membantu orang-orang di luar sana, bahkan di Indonesia yang jelas-jelas bukan tanahnya beliau, dan itu adalah merupakan hal yang tidak semua orang bisa lakukan tentu. Jadi aku sangat apresiasi besar banget dan sangat berterima kasih banyak banget untuk Aisar sudah banyak membantu warga-warga di Indonesia ini. Udah, Aisar orang pertama malah yang ngucapin. Dia tadi subuh udah dia bilang aku udah doain kamu. Dia kan lagi tanah suci ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dia udah nyampein doa-doa tanpa diminta, aku nggak minta sama sekali, tapi dia bilang aku udah doain kamu di depan Ka'bah. Dia bilang semoga sehat terus, dia bilang semoga persahabatan kita selalu erat, dia bilang begitu. Amin, alhamdulillah, terima kasih. Semoga kesehatan juga diberikan, kata dia. Alhamdulillah, dia care banget. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.